Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Bagaimana kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini sangat baik sekali. Alhamdulillah. Di sini saya akan menjadi observernya Pak Farid. Saya akan mengamati dan menilai bagaimana Pak Farid itu melakukan coaching dengan rubrik penilaian. Seperti apa nantinya Pak Farid melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Pak Farid mencari pertanyaan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata kunci yang bisa diterima atau yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Farid ke coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi serta mencari solusi-solusi dari yang dialami coach tersebut. Pelaksanaan coaching ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif yang memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Farid. Siap, silakan. Ya, dalam proses coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Farid kembangkan? Ya, berdasarkan tujuan awal pelaksanaan proses coaching ini, saya ingin mengungkap beberapa kompetensi. Yang pertama adalah saya ingin meningkatkan bagaimana potensi saya untuk menemukan present, bagaimana kehadiran penuh, serta bagaimana cara nanti untuk bisa mendengarkan secara aktif, serta yang paling penting adalah bagaimana saya menunjukkan pertanyaan berbobot. Iya. Dari kehadiran penuh menjadi pendengar yang aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, kira-kira kompetensi mana yang paling spesifik mau Pak Farid kembangkan? Yang paling spesifik yang akan saya ulas nanti adalah bagaimana saya menjadi orang yang dapat mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak harapkan nantinya? Dalam pelaksanaan coaching ini saya berharap nantinya coach saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga dia menemukan beberapa aksi atau rencana nanti yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ada pada seorang coach. Baik Pak Farid, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Pak Farid bisa melaksanakan coaching dengan baik, mengingat ada beberapa hal yang nantinya akan saya amati pada saat pelaksanaan coaching tersebut. Semoga hasil coaching tersebut bisa maksimal. Terima kasih atas waktunya Bu Amel, terima kasih juga atas dukungannya. Semoga saya nanti bisa dapat melaksanakan proses coaching dengan baik. Ya, terima kasih. Silahkan dilakukan coachingnya Pak Farid. Halo Pak Hasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Farid. Pak Farid sendiri gimana kabarnya? Sehat dan sangat sehat. Oh ya Pak Farid, saya punya sedikit problem nih. Kira-kira Pak Farid ada waktu nggak untuk kita sharing dari apa yang saya hadapi ini? Jika memang dirasa perlu, saya bisa kok Pak, dan saya ada waktu untuk kita berbincang-bincang, melakukan sedikit percakapan tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Iya. Begini Pak Farid, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Mungkin setelah saya bercerita sama Bapak Farid, saya dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan ke depannya. Namanya Pak Hasan sedang ada problem atau masalah apa yang dihadapi? Begini Pak, saya punya murid
yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat mengikuti pelajaran saya. Bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Dan murid itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Pak. Ya, baik Pak Hasan. Tadi Pak Hasan mengatakan bahwa ada permasalahan pembelajaran di mana ada murid yang jarang mengerjakan tugas dan hal ini menjadi hambatan bagi pembelajaran Pak Hasan. Pada masalah ini, apakah Pak Hasan sudah mencoba mencari tahu kira-kira apa penyebab permasalahannya? Saya sudah sempat memanggil anak tersebut, Pak. Kemudian menanyakan penyebabnya mengapa dia begitu tidak suka dengan pelajaran saya. Apakah Bapak sudah mengidentifikasi kenapa dan alasan apa yang membuat anak tersebut tidak menyukai pelajaran Bapak? Setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran IPA, Pak. Tidak menyukai pelajaran IPA karena anak itu tidak suka dengan hitung-hitungan, sehingga anak itu malas menghitung dan mengikuti pelajaran saya. Itu yang menjadi dasar pengamatan saya. Ya, berdasarkan identifikasi awal yang Bapak lakukan, Bapak ingin mencapai kondisi yang seperti apa? Seperti kondisi ideal yang menurut Bapak itu memang betul-betul dapat dicapai di kelas Bapak. Yang saya harapkan anak didik saya itu, Pak, mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti halnya murid-murid yang lain. Nah, dari sini kira-kira Bapak membutuhkan siapa yang bisa membantu Bapak untuk menyelesaikan dan meningkatkan motivasi belajar anak tersebut? Begini, Pak, berdasarkan pengamatan, saya kurang pengamatan pada diri saya sendiri. Ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga murid saya itu tidak suka dengan pelajaran saya. Jadi mungkin kedepannya saya ini akan melakukan dan menerapkan metode pembelajaran yang mana sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Wah, luar biasa. Metode apa yang akan Bapak rencanakan untuk mengembangkan potensi yang ada pada murid Bapak? Insya Allah metode yang nanti akan saya lakukan itu adalah yang pertama kita membuat ice breaking, Pak, dan kemudian membuat pesan berantai agar dilakukan secara berkelompok. Jadi pesan berantainya itu anak disuruh berhitung sehingga dalam satu kelas itu juga akan terlibat melakukan penghitungan, Pak. Dan kemudian teknik ini akan dilakukan dengan teknik permainan, dan sehingga seluruh siswa itu terlibat dalam pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ini luar biasa. Jadi pembelajarannya interaktif sekali, Pak, ya. Betul sekali. Saya ingin tahu jika di rating berdasarkan nilai, kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Bapak seberapa tingkat keberhasilan metode yang akan Bapak siapkan ini? Kalau saya beri peringkat dengan metode yang saya lakukan ini, kita tidak muluk-muluk, Pak. Kita mungkin diberi angka 8, Pak, sudah cukup. Cukup ya, di 8 ya. Jadi berada di nilai yang pas sekali. Baiklah, ketika sudah merencanakan tersebut, kira-kira rencana Bapak Hasan yang ingin lakukan beserta langkah-langkahnya nanti apa? Kalau tadi hanya berupa rencana, maka langkah yang akan dilakukan seperti apa? Saya akan lakukan sesegera mungkin untuk menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, juga seiring dengan kegiatan speaking yang sangat menarik. Jadi saya itu melakukan membuat ice breaking sehingga peserta didik itu tertarik dengan pelajaran saya, dan kemudian membuat pesan berantai seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Kemudian saya selalu mengupdate pemahaman saya ke depannya agar saya bisa lebih banyak wawasan untuk
memberikan pembelajaran kepada murid, pembelajaran yang selalu berpihak kepada murid peserta didik saya. Ya. Baik Bapak, tentunya dalam pelaksanaan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang diri, perlu ada kolaborasi. Siapa sih yang bisa Bapak ajak untuk berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi dan rencana yang akan Bapak lakukan? Dalam menyusun rencana ini, saya akan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, bahkan kalau bisa ini saya akan melibatkan wali murid Pak dalam pelaksanaan rencana ini. Ya, jadi Bapak akan menggunakan semua stakeholder yang ada dengan kolaborasi juga dengan wali murid. Nah, tentunya dalam melakukan sebuah kegiatan ada waktu dan fase yang akan kita lewati. Untuk melakukan hal ini Bapak butuh berapa lama untuk melakukannya? Insya Allah saya akan melakukan dalam waktu dekat ini, karena hal ini akan saya terapkan untuk ketercapaian apa yang akan kita rencanakan. Ya, dari rencana yang sudah akan dilakukan, kira-kira komitmen seperti apa yang akan Bapak Hasan lakukan agar rencana ini dapat berjalan dan tujuannya dapat dicapai? Saya harus begini Pak, harus konsisten secara terus menerus dan belajar mengupdate informasi dan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan selalu berbagi praktek dengan guru hebat baik yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah saya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sendiri Pak. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode. Metode yang sangat menarik seperti halnya tadi ice breaking, kemudian pembelajaran berbasis teknologi, sehingga membuat anak didik saya itu semangatnya muncul. Luar biasa Pak Hasan. Nah, jadi rencana yang ada juga disertai dengan tanggung jawab yang akan dilakukan. Saya berharap semoga rencana ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan sehingga apa yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini. Bapak Hasan, setelah kita berbincang sejenak tadi, apa sih yang Bapak rasakan? Masya Allah Pak Farid, rasanya lega sekali Pak Farid, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Luar biasa, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih Pak Farid. Syukur jika Bapak merasakan hal yang demikian. Tentunya setiap permasalahan pasti ada solusi dan Pak Hasan sudah menemukan solusinya sendiri dengan tanggung jawab yang luar biasa, ya tetap konsisten. Ada lagi yang Bapak sampaikan? Saya kira cukup Pak Farid. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang banyak ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya berharap apa yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan hal yang kita lakukan menjadi bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih juga atas waktunya kita dapat berbincang-bincang. Kita bisa akhiri waktu kali ini dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Alhamdulillah Pak Farid, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi ya. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator ketercapaian ya Pak Farid ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Farid, apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Farid? Baik Bu, alhamdulillah juga tadi proses coaching dapat berjalan dengan lancar, juga dapat mengungkap beberapa identifikasi masalah yang sedang dihadapi dan seorang coach juga dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi saya juga melakukan percakapan tersebut dengan menggunakan alur tirta sehingga ada tujuan yang dijabarkan, ada identifikasi masalah. Kemudian seorang coach juga menyampaikan rencana aksinya. Dan yang terakhir, seorang coach juga mengungkap bagaimana rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan rencana-rencana yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya baik, bagus sekali Pak Farid sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, di mana Pak Farid sudah melakukan identifikasi terhadap masalahan yang dihadapi oleh coach.
kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terakhir itu juga menerapkan bagaimana prinsip coaching dalam menemukan solusi. Selamat Pak Farid ya. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau bertanya ini Pak Farid, dari yang sudah Pak Farid lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang dapat Pak Farid kembangkan? Berdasarkan pengalaman melakukan coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana seorang coach itu dapat membuat dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat mengungkap dan menstimulus seorang coach agar dapat menemukan dan mengidentifikasi masalahnya, dan dia juga dapat menemukan solusi dengan apa yang sudah dia lakukan. Luar biasa sekali Pak Farid. Dari penerapan Alur Tirta itu sudah terlihat jelas sekali bagaimana Pak Farid memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian tadi terlihat juga respon yang sudah disampaikan sesuai yang diharapkan oleh apa yang Pak Farid gali dari coaching tersebut. Semoga ke depan kegiatan coaching ini lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Ya, terima kasih juga Bu Amel, tadi juga sudah mengarahkan di pra observasi ada beberapa pertanyaan yang menurut saya bisa dijadikan sebagai acuan bagaimana proses coaching itu kita laksanakan, dan sampai saat ini juga ada refleksi tentang apa yang sudah saya lakukan sehingga saya dapat merangkum di mana kekurangan dan mana yang harus saya laksanakan. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang betul-betul terstruktur sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Amel atas waktunya. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini di lain waktu. Ya, terima kasih juga atas berbagi pengalamannya. Semoga ke depan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih Bu Amel. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Bu Amel.